Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melakukan perkuliahan walaupun secara online. Semoga ibu dan teman-temanku sekalian selalu dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja di sini saya Nurul Latifah dari kelompok 3 dalam mata kuliah biologi sel. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang membran plasma dan hubungan antar sel. Nah, jadi saya di sini akan membahas tentang struktur, materi penyusun, dan fungsi membran plasma serta fluiditasnya. Oke, masuk ke pengertian dari membran plasma. Nah, membran sel atau membran plasma merupakan selaput tipis halus dan elastis yang menyelubungi permukaan sel hidup. Membran plasma ini merupakan batas kehidupan, batas yang memisahkan sel hidup dari sekelilingnya yang mati. Nah, jadi membran plasma ini merupakan bagian sel yang membatasi sitoplasma atau juga merupakan bagian sel yang memisahkan lingkungan internal atau bagian dalam dengan lingkungan eksternal atau bagian luar. Atau dengan kata lain merupakan penghalang atau pembatas antar sel dengan lingkungannya. Dengan dibatasi membran ini, sel mengorganisir lingkungan internalnya untuk tujuan aktivitas kehidupan sel. Kemudian membran sel ini bersifat selektif permeabel, yaitu dapat dilalui oleh air dan zat-zat tertentu yang terlarut di dalamnya. Membran sel ini strukturnya itu sangat tipis dan hanya terdiri dari 2 lapis fosfolipid. Nah, jadi membran sel ini bentuknya itu sangat tipis dan terdiri atas 2 lapis fosfolipid, yaitu 2 lapis lemak yang berikatan dengan fosfat. Kemudian di sini ada struktur membran plasma. Nah, secara struktural membran plasma ini terdiri dari yang pertama ada lipoprotein, yang kedua ada glikoprotein, yang ketiga ada glikolipid, dan yang keempat ada 2 lapis fosfolipid. Oke, masuk yang pertama yaitu lipoprotein. Nah, apa sih itu lipoprotein? Nah, jadi lipoprotein itu merupakan gabungan antar lemak dan protein dan transporter yang membawa lemak dan zat yang menyerupai lemak, seperti kolesterol. Nah, kolesterol dalam darah. Lipoprotein ini merupakan unsur pokok yang penting di membran sel. Kemudian yang kedua ada glikoprotein. Nah, glikoprotein ini merupakan senyawa karbohidrat yang berikatan dengan protein. Protein ini mengandung gula sederhana dan terdapat dalam jaringan dan membran sel. Kemudian yang ketiga ada glikolipid. Nah, glikolipid ini merupakan salah satu jenis lipid yang berikatan dengan karbohidrat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu 2 lapis fosfolipid. Nah, jadi 2 lapis fosfolipid ini merupakan lapisan membran bermuatan tipis yang terdiri dari 2 lapis molekul lipid. Nah, membran-membran ini merupakan lembaran-lembaran rata yang membentuk penghadang berkelanjutan di sekeliling sel. Nah, fosfolipid ini merupakan gabungan antar lemak dan fosfat yang bersifat hidrofilik. Nah, hidrofilik ini yang bentuknya ini bulat, ya dianggap sebagai kepala. Kemudian dengan ujung polar dan bagian yang bersifat hidrofobik. Sementara hidrofobik ini yang panjang-panjang ini atau yang bisa disebut ekor. Kemudian di sini ada penyusun membran plasma. Nah, adapun komponen penyusun
membran sel atau membran plasma, yaitu lipid, protein, dan karbohidrat. Oke, masuk ke lipid. Nah, lipid ini ada fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Nah, fosfolipid ini mempunyai dua bagian, yaitu bagian yang bersifat hidrofilik dan bagian yang bersifat hidrofobik. Bagian hidrofobik ini merupakan bagian yang terdiri atas asam lemak, sedangkan bagian hidrofilik ini terdiri atas gliserol, fosfat, dan gugus tambahan seperti kolin dan serin. Fosfolipid dan sifat masing-masing ini akan bergantung pada jenis gugus tambahan yang dimiliki oleh fosfolipid. Kemudian ada glikolipid. Nah, glikolipid ini sesuai dengan namanya merupakan lipid yang mengandung gula. Dalam sel hewan, glikolipid ini seperti juga sifingomilin yang diturunkan dari sifingosine. Kemudian yang terakhir ada kolesterol. Nah, jadi kolesterol lipid lain yang penting dalam beberapa lipid lain yang penting dalam beberapa membran merupakan kolesterol. Nah, kolesterol dan senyawa turunan esternya dengan asam lemaknya yang berantai panjang merupakan komponen penting dari membran sel. Oke, masuk ke protein. Nah, jadi membran protein atau protein membran merupakan protein yang terdapat pada membran sel. Walaupun penyusun membran secara struktural merupakan fosfolipid, namun protein dalam fosfolipid ini dapat mencapai lebih 50% dari berat membran tersebut. Karena apa? Karena hal ini terjadi karena struktur protein yang lebih besar dan kompleks dibandingkan lemak. Kemudian protein yang membentang membran ini memberikan suatu saluran hidrofilik yang melintas membran yang bersifat selektif untuk zat telarut tertentu. Nah, membran protein yang tersusun atas glikoprotein ini atau protein yang bersenyawa dengan karbohidrat ini kedudukannya dan orientasi protein pada membran bervariasi sesuai dengan macam-macam membran, sel, dan jaringannya. Jadi terdapat dua macam protein membran. Yang pertama ada protein integral dan yang kedua ada protein porifer. Masuk ke protein integral. Nah, protein integral ini merupakan molekul protein yang menembus membran sel secara total dan mengalami glikolisasi atau terikat dengan glukosa atau molekul lemak di luar sel. Kompleks protein karbohidrat atau protein lemak yang terbentuk ini berfungsi sebagai reseptor untuk hormon protein. Nah, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi antar sel. Kemudian ada protein porifer. Nah, jadi protein porifer ini merupakan protein yang tidak menembus dua lapis fosfolipid. Nah, protein porifer ini biasanya merupakan hormon atau enzim yang menempel sementara di membran sel untuk mengatur kerja di sel tersebut. Nah, protein porifer ini juga sering kali melekat longgar pada bagian protein integral yang menjulur keluar. Kemudian yang terakhir ada karbohidrat. Nah, jadi karbohidrat ini melekat pada bagian kepala fosfolipid maupun pada protein yang berada pada sisi membran plasma yang menghadap ke luar sel. Nah, jadi karbohidrat ini melekat pada bagian kepala fosfolipid atau pada sisi membran plasma yang menghadap ke luar sel.
Kemudian di sini ada fungsi membran plasma. Nah, ada beberapa fungsi dari membran plasma. Yang pertama ada tempat berlangsungnya berbagai macam reaksi kimia. Kemudian ada fungsinya itu melindungi bagian sel dan memberikan bentuk bagi sebuah sel. Kemudian yang ketiga yaitu berfungsi sebagai reseptor pada rangsangan yang ditunjukkan bagi sebuah sel. Kemudian fungsi yang keempat yaitu berfungsi untuk melakukan seleksi terhadap berbagai zat yang masuk maupun yang keluar dari sel. Kemudian yang kelima membran sel ini berfungsi sebagai media komunikasi antar lingkungan dalam sel dengan lingkungan luar sel. Kemudian yang terakhir yaitu berfungsi untuk melindungi organ sel dari lingkungan, mengontrol pertukaran zat antara sel dan lingkungannya. Kemudian fluiditas membran plasma. Jadi fluiditas membran plasma ini mengacu pada viskositas bilayer lipid. Nah, bilayer lipid ini atau bilayer fosfolipid merupakan membran polar tipis yang terbuat dari dua lapisan molekul lipid. Nah, dalam model mozaik fluid, membran ini merupakan struktur yang bersifat fluid, yaitu fosfolipid dan protein dapat bergerak bebas dalam lapisan seakan-akan cairan dan memiliki berbagai protein yang tertanam di dalam atau pada lapisan ganda. Nah, kemudian fluiditas membran ini sangat penting untuk banyak alasan. Yang pertama yaitu memungkinkan membran protein melakukan difusi dan berinteraksi dengan lingkungan luar. Contohnya dalam pensinyalan sel. Dan yang kedua memungkinkan membran untuk melakukan fusi dengan molekul lainnya dan menjamin molekul membran didistribusikan selama proses pembelahan sel. Kemudian di sini ada gerakan fosfolipid. Nah, gerakan fosfolipid ini atau pergerakan lateral fosfolipid ini dalam membran berlangsung sangat cepat. Yang mana fosfolipid ini yang bersebelahan ini bertukar. Seperti yang digambar itu fosfolipidnya itu bertukar posisi, yang mana sekitar 10 kali per detik. Fluiditas membran ini bisa juga dipengaruhi oleh struktur ekor hidrokarbon dan fosfolipid. Kemudian di sini ada ekor hidrokarbon tak jenuh dan ekor hidrokarbon jenuh. Gambar yang ada di sebelah kiri ini merupakan ekor hidrokarbon tak jenuh. Nah, jadi ekor hidrokarbon tak jenuh ini pada fosfolipid memiliki lekukan yang mencegah molekul tersebut tersusun rapat. Nah, sehingga meningkatkan fluiditas membran. Sementara yang gambar sebelah kanan ini merupakan ekor hidrokarbon jenuh. Nah, jadi ekor hidrokarbon jenuh ini menyebabkan fosfolipid ini tersusun rapat dan memadat. Oke, yang terakhir ada kolesterol di dalam membran. Nah, jadi kolesterol ini berada di antara molekul fosfolipid dengan bagian hidrosil yang bersifat polar, yang mana dekat dengan fosfolipid. Nah, fungsi kolesterol itu sendiri yaitu saat kondisi lingkungan panas, kolesterol ini akan berperan dalam menghambat pergerakan fosfolipid sehingga mencegah fosfolipid menjadi terlalu renggang atau cair. Sementara saat suhu lingkungan dingin, kolesterol ini akan bekerja dengan menghambat interaksi antar lemak sehingga mencegah membran mendekat atau membeku dan mempertahankan struktur membran yang cukup cair. Nah, jadi kolesterol ini bertindak sebagai pengatur dua arah. Bertindak sebagai pengatur dua arah fluiditas membran karena
pada suhu tinggi ia menstabilkan membran dan meningkatkan titik lelehnya. Nah, sedangkan pada suhu rendah ia menginterkalasi antara fosfolipid dan mencegahnya berkumpul bersama dan menjadi kaku. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.